Persaingan motor semi gambot di tanah air semakin memanas. Dengan demikian, kita bisa asumsikan motor-motor kecil seperti Honda Beat, Mio, dan lainnya mulai ditinggalkan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena motor saat ini tujuan utamanya bukan lagi sebagai alat transportasi, melainkan ke lifestyle. Jadi untuk menunjang lifestyle tersebut, motor juga harus semakin keren dan enak dipandang. Tapi kebayang gak sih kalau motor gambot begini benar-benar nguasain pasar dan banyak banget di jalan raya? Makin sempit aja jalanan berarti ya, dan otomatis akan semakin macet. Ditambah masuk jalan gang-gang kecil juga semakin susah. Tapi ya gimana, ini kan kemauan pasar, jadi jalannya aja yang harus dilebarin. Persaingan motor gambot ini semakin memanas karena Suzuki akhirnya mengeluarkan Suzuki Burgman dengan desain yang akhirnya bisa diterima masyarakat Indonesia. Dengan kemunculan Suzuki Burgman dan Burgman mendapatkan sambutan yang positif untuk motor gambot di bawah harga 30 juta, kompetitor pun akhirnya memanas. Yang mana akhirnya Yamaha mengupgrade motor mereka yang penjualan biasa aja, yaitu Yamaha Lexi yang tadinya 125cc sekarang menjadi 155cc. Apa aja perbedaan 125 dan 155cc Yamaha Lexi? Apakah signifikan? Sebenarnya nggak banyak-banyak banget. Untuk desain ya mirip-mirip lah, gede di depan, kurus di belakang. Kemudian selain desain, speedometernya juga berubah, yang 155 sudah full digital. Kemudian ground clearance-nya juga berbeda. Lexi 125 memiliki ground clearance di 133 mm terendahnya, dan Lexi 155 di 135 mm. Selain itu, tinggi jok juga berubah. Lexi 125 memiliki tinggi jok di 725 mm, sedangkan Lexi 155 lebih rendah di 770 mm. Lalu berat motor 125 sama 155-nya juga berbeda. Lexi 125 memiliki bobot di 112 sampai 114 kg, sedangkan di Lexi 155 memiliki berat di 116 sampai 118 kg. Ya ini wajar aja sih secara beda sesi mesin. Kemudian untuk mesinnya cukup berbeda juga, yang 155 mengambil mesin dari basic Aerox yang sudah VVA. Aerox banget nih, ya nggak heran lah ya, Yamaha gitu loh, desain beda, mesin sama. Dan berdasarkan spesifikasi resminya, Lexi LX 155 menggunakan mesin berkubikasi 155cc bertenaga 11,3 kW atau setara 15,1 TK pada 8.000 rpm dan torsi maksimal di 14,2 Nm pada 6.500 rpm. Sedangkan pada Lexi 125 atau model lamanya, tenaga yang dihasilkan 8,75 kW atau setara 11,7 TK pada 8.000 rpm dan torsi maksimalnya di 11,3 Nm pada 7.000 rpm. Selain perbedaan tersebut, Lexi 155 masih sama kayak Lexi 125, yang mana basisnya masih sama, suspensi belakangnya juga masih sama, yang mana masih menggunakan shock tunggal. Kapasitas tangki BBM-nya juga masih sama, masih 4,2 liter, dan kapasitas bagasi ya upgrade sepersekian liter aja lah. Gimana nih? Kayaknya B aja nggak sih? Coba kita bandingin sama kompetitor utamanya nih, yaitu Suzuki Burgman, walaupun beda cc ya. Suzuki Burgman memiliki cc di 125, ground clearance-nya di 160 mm, yang berarti lebih tinggi dari Lexi yang berada di 135 mm. Kalau kalian nggak suka motor tinggi, ya tinggal diceperin aja. Kemudian tinggi joknya Burgman ada di 780 mm, sedangkan di Lexi 155 ada di 770 mm. Beda dikit. Kemudian speedometer udah sama-sama full digital. Sulit nih, semuanya beda tipis kecuali cc-nya. Namun jika kita melihat dimensi dan desainnya, saya lebih prefer ke Burgman. Burgman memiliki tampilan gambot yang merata dari depan sampai belakang. Secara proporsi, ini motor bagus. Ini jauh berbeda daripada Yamaha Lexi yang gede di depan, ramping di belakang. Kemudian untuk dek ratanya masih lebih luas Burgman daripada Yamaha Lexi. Kemudian fitur tambahan penting untuk saat ini seperti charger, Burgman jauh lebih unggul. Burgman sudah tinggal colok kabel bisa ngecas. Kalau Lexi masih harus pakai adaptor charger. Tapi ini plus minus sih, kalau Yamaha Lexi adaptornya bisa diganti pakai yang lighter, jadi bisa jadi korek. Kalau yang Suzuki Burgman nggak bisa, cukup buat jadi charger aja. Kemudian jika kalian suka banget touring naik motor, lupain aja Lexi karena bagasinya nggak seluas Burgman. Selain kapasitas bagasi, kapasitas tangki bensin juga gedean Burgman daripada Lexi. Jadinya kalau naik Lexi akan lebih sering mampir pom bensin, secara ini motor 155cc juga. Kemudian banyak juga nih yang bilang untuk joknya lebih empuk si Burgman daripada Lexi. Tapi kalau kalian nyari cc yang besar, ya jelas kalian lebih pilih Lexi. Tapi ingatlah, perbedaan 25cc tidak terlalu signifikan. Tarikan bawah ya sama aja. Paling tarikan atasnya yang lebih enak. Tapi buat apa ngebut-ngebut naik motor matic? Motor matic itu motor santuy. Iya kan?
Selain itu ada faktor yang perlu kita pertimbangkan juga. Suzuki dari zaman Shogun sampai zaman Vrindavan, motornya terkenal banget awet, wet sampai lupa beli spare part karena saking jarang rusaknya. Ditambah motor Suzuki selama taat ganti oli, motornya dijamin gak bakal turun mesin sampai bertahun-tahun atau sampai kapanpun. Dan juga material bodinya Suzuki biasanya akan lebih bagus juga. Selain material body, cat tentu aja Suzuki akan lebih bagus. Dan terakhir, proses QC Suzuki selalu lebih baik juga daripada pesaing. Secara penjualan mereka nggak sebaik pesaing juga, jadi bisa lebih fokus di hal-hal tersebut. Sedangkan Yamaha terkenal vampir oli, kualitas cat biasa aja, kelistrikan sering error. Mengingat ini base-nya dari Aerox yang suka keluarin kode aneh nomor 12, mungkin aja Lexi bisa mengalami hal serupa. Kemudian 155cc Aerox juga nggak kenceng-kenceng banget, jadi masih bisa dikejar sama Burkman. Kesimpulannya, ya mau irit lebih lega bisa selonjoran, build quality mantep, QC pasti bagus, nggak ada spakboard belakang miring dan vampir oli, Burkman pilihannya. Jika kalian suka dengan kode 12, bensin yang boros, kapasitas tangki yang sama dengan 125cc, dan suka spakboard miring saat motor baru tiba di rumah, pilihlah Yamaha Lexi. Untuk harganya, Yamaha Lexi 155cc ABS dibanderol dengan harga 30 juta kurang cepet. Sedangkan untuk Burkman harganya mulai dari 24,7 juta. Bedanya hampir 5 juta nih. Ya walaupun memang ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan harga ini, misalnya kayak cc dan lainnya. Tapi beda 5 juta dengan spesifikasi yang hampir mirip, pilih mana? Atau kalau dengan harga 30 juta kurang cepet, mending tambahin 1,6 juta lagi nggak sih? Bisa dapat NMAX sekalian, yang udah pasti-pasti aja pasarnya. NMAX udah terbukti nyaman, vampir oli jarang kayaknya. Kapasitas tangki bensin oke lah masih masuk, kapasitas bagasi luas. Harga jual udah pasti dong stabil. Kalau Lexi gimana? Mau bagaimanapun motor-motor begini kurang favorit. Jadi penjualannya tidak akan sebagus motor favorit seperti NMAX yang pada akhirnya harga jualnya tidak akan sebagus harga motor favorit. Karena mau bagaimanapun kebanyakan dari kita juga harus memikirkan harga jual juga. Mau bagaimanapun motor terkadang menjadi aset satu-satunya jika kita kepepet. Tapi kalau mau dek rata karena kita suka beli galon air minum, terus nggak mau Lexi ataupun Burkman, apa dong? Honda Vario jawabannya. Tapi ingat masalah ESAF, udah selesai belum? Kalau udah ya beli deh, kalau belum ya lupain aja juga. Karena kalau masalah osteoporosisnya masih ada, terus tuh motor sering buat bawa galon, ya wassalam aja, otomatis kelipet 2. Jadi gimana sih nih, mending mana? Lexi, Burkman, NMAX apa Vario? Ya naik ojol aja lah ya kalau kebanyakan mendang-mendingnya. Iya, kayak orang-orang yang nonton video kita ini sampai habis. Iya, padahal nggak ada punchline. Oh iya, satu lagi, pilihlah motor yang masih memiliki Kickstarter. Karena kebanyakan dari kita, kebanyakan loh ya, aki udah susah di starter aja masih dipaksain jalan. Jadi kalau motor tiba-tiba nggak bisa di starter lagi, masih bisa di Kickstarter. Kalau nggak ada Kickstarternya gimana? Ya pesen ojol aja lah ya, minta di stud. Emang jawaban segalanya dah ojol. Tetap ada punchline. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.